Oke teman-teman, sepergaman semuanya, sepergaman tentunya di tim tercinta kita yaitu di game FF. Kali ini kita akan coba reaction kehidupan masa lalu ataupun kehidupan dari sebelum awal Bang Febriansah atau kita kenal sebagai FDW nih. Oke, kita langsung aja reaction dari Draw My Life. Bahagia kami. Febriansyah Wicaksono atau populer dengan nama channel FDW adalah seorang YouTuber kelahiran Jakarta 3 Februari 1999. Kalau sekarang mungkin Ia udah merupakan 21 tahun. Yang semuanya adalah laki-laki. Sang ayah diketahui bekerja di percetakan dan sang ibu merupakan seorang ibu rumah tangga. Bang FDW masih punya satu adik lagi nih. Anak kedua soalnya. SMP Islam Al-Ihsan Pesanggerahan Jakarta hingga kelas 2 SMP. Lalu melanjutkan di SMP Negeri 4 Sampang Madura dan SMK Negeri 1 Sampang Madura jurusan akuntansi. Oh, jadi ini kan pertamanya di Jakarta, kemudian mungkin habis itu SMP-nya pindah ya ke Madura. Ini waktu SMK masih di Madura. Oke, langsung kita lanjut lagi ya. Febri diketahui menghabiskan masa kecilnya di Jakarta di rumah yang cukup sederhana. Ia menceritakan bahwa ketika masih duduk di bangku kelas 3 SD, sang ayah pernah marah besar kepadanya. Oh, biasalah, namanya anak kan hati, pasti pernah dimarahin sama bapaknya. Ia berencana untuk pergi ke rumah sang nenek. Namun sebelum naik ke Metro Mini, Febri tiba-tiba ingat bahwa ia tidak membawa uang. Dirinya kemudian kembali ke rumah dan meminta uang kepada sang ayah untuk biaya transportasi. Berbekal uang Rp5.000, ia akhirnya tiba di rumah sang nenek. Febri pun menceritakan semua yang terjadi kepada neneknya dan tinggal di sana selama seminggu untuk menenangkan diri. Seminggu berlalu, kedua orang tua Febri pun datang untuk menjemputnya. Nenek Febri sempat memarahi sang ayah yang telah memarahi Febri, mengingat Febri adalah cucu kesayangannya. Oh iya, ini biasalah namanya nenek sayang kepada cucunya gitu. Yang dimarahin malah bapaknya ya. Iya. Lanjut. Tumbuh sebagai anak yang mempunyai kepribadian pemalu dan cengeng, membuatnya tidak bisa membaur dengan teman-temannya. Karena inilah, ia lebih menyukai bermain game online daripada bermain dengan anak-anak seusianya. Febri mulai jadi memang kalau misalkan kita nggak punya teman ataupun susah bergaul atau apa gitu, biasanya anak-anak ataupun orang-orang itu pasti bakalan mencari kesibukannya sendiri, entah itu baca buku ataupun hal-hal lain. Tapi ini Bang Febri, Bang FDW ini milih untuk bermain warnet. Bermain game di warnet ketika ia masih duduk di bangku kelas 5 SD. Bermain game membuatnya ketagihan dan lebih memilih untuk menggunakan uang jajannya untuk bermain di warnet daripada membeli makan dan mainan. Game pertama yang ia mainkan adalah game Point Blank. Meskipun begitu, ia terhitung anak yang berprestasi dan selalu mendapat ranking di kelasnya hingga SMK. Selain jadi walaupun Bang Febri ini main game mulu, walaupun sering main gitu, tapi tetap pada fokus pada prestasi, yaitu ke sebuah nilai yang harus didapatkan di sekolahan. Ya bagus banget. Nah, buat teman-teman semua yang ninggalin sekolah ataupun bolos buat main game, tobatlah setelah lihat video ini ya. bermain game, Febri juga memiliki hobi menggambar atau hal yang berhubungan dengan multimedia. Ia juga mengungkapkan bahwa makanan favoritnya adalah ayam bakar dan nasi uduk. Saking cintanya bermain game, sewaktu kelas 1 SMP, Febri pernah bolos untuk pergi ke warnet. Padahal ya ini emang namanya temen itu pasti ngajakin main gitu. Ya bro, main bro ya. Main ke warnet aja mungkin kayak gitu kali temennya ya.
tapi diiyain sama Bang FDW ini. Coba lihat. Febri sudah memakai seragam dan bersiap untuk masuk sekolah. Namun, sewaktu berjalan ke pintu gerbang sekolah, tiba-tiba Febri diajak oleh temannya untuk bolos dan bermain game di warnet. Febri yang menyukai game pun menyetujui ajakan dari temannya tersebut. Nah, ini nih teman-teman yang nggak bener nih, jangan diikutin ya. Kita tuh harus tetap pada fokus pada tujuan, yaitu ke sekolah. Kita coba lanjut lagi. Nyata, salah satu teman perempuan Febri melihat kejadian itu dan melaporkannya kepada guru sewaktu absen kelas. Guru Febri pun menelepon ibunya dan bertanya mengapa. Oh, yang ini nih, yang cewek comel. Ya pasti ada gitu ya, teman-teman yang satu kelas yang apa namanya, ya peduli sama kita, tapi ya sirik juga. Dia kita bolos, dia nggak bolos kan, dia harus di sekolah. Oke, lanjut lagi. Febri tidak masuk sekolah. Mendengar hal ini, ibu Febri sudah menduga bahwa ia bolos sekolah untuk bermain game di warnet. Ibunya udah tahu Akhirnya ya. ayah Febri mendatangi warnet tersebut sambil membawa ikat pinggang di tangannya. Oh, jadi bapaknya Bang Febri, Bang FDW ini tahu kali ya tempat warnet atau tempat biasa Bang FDW ini warnet yang mana gitu kali, udah langganan, bapaknya tahu nih. Febri yang merasa ketakutan pun langsung kabur dan pulang ke rumahnya. Ketika ia masih duduk di bangku kelas 2 SMP, keluarga Febri memutuskan untuk pindah ke kampung halaman sang ibu, yaitu Madura, karena tidak bisa mencukupi tingginya biaya hidup di Jakarta. Namun sang kakak tidak ikut pindah ke Madura, karena kala itu kakak Febri sudah bekerja di sebuah restoran yang berada di Jakarta dan menjabat sebagai manajer. Febri mengungkapkan pindah ke Madura merupakan salah satu momen yang sulit untuknya karena ia tidak mempunyai teman di sekolahnya. Iya ya, benar. Jadi kalau misalkan kita pindah ke suatu tempat ataupun kemana gitu, yang kita tuh pasti berat lah, pasti kita tuh harus menyesuaikan ataupun beradaptasi lagi. Sewaktu SMK, sebetulnya Febri dan sahabatnya bernama Muhammad Gausun awalnya sudah bertujuan untuk masuk ke jurusan multimedia. Pada saat pengambilan formulir di sekolahnya, antrian untuk jurusan multimedia saat itu sangatlah panjang. Di saat yang bersamaan, mereka tak sengaja melihat antrian jurusan akuntansi. Ternyata antrian jurusan akuntansi didominasi oleh perempuan. Seketika itu juga, sahabatnya mengajak Febri untuk berpindah jurusan ke jurusan akuntansi. Febri yang polos kala itu mengikuti saja ide sahabatnya tersebut. Namun ternyata takdir berkata lain. Febri harus menjalani jurusan akuntansi seorang diri. Sedangkan Iya, ini sering terjadi ya, misalnya sering terjadi ini pada orang yang misalnya nggak tahu asal masuk aja gitu. Bahkan banyak sih kayak gini nih, ikut temennya, yang penting diajak teman saya kayak gitu nih kalau milih jurusan sekolah nih. Tapi ada juga sih, pasti ada yang merasa asik gitu dikelilingi cewek-cewek, tapi ini Bang Febri beda ini, jadi milih nggak senang gitu. Ya langsung Gausun akhirnya masuk ke jurusan multimedia karena tidak lulus tes di jurusan akuntansi. Karir YouTube-nya dimulai pada awal tahun 2016 silam, sewaktu ia duduk di bangku kelas 3 SMK. Febri kala itu iseng membuat channel YouTube dengan nama FDW. Kontennya berisi tentang mengedit lirik lagu menggunakan animasi. Ia pun mengedit videonya di warnet. Awalnya ia tidak mengetahui bahwa YouTube dapat menghasilkan uang. Hingga akhirnya ia mencari tahu bagaimana caranya menghasilkan uang dari YouTube. Ternyata kala itu channelnya belum bisa dimonetisasi. Biasa YouTuber pemula berarti biasanya mencari-cari gimana cara kayak gitu. Oke, berarti rasa ingin tahunya besar nih Bang FDW nih. Karena belum memenuhi syarat 4.000 jam tayang. Namun, Febri tidak bisa mengupload konten untuk beberapa waktu karena ia terpaksa menjual handphone miliknya untuk membayar SPP guna mengikuti syarat ujian akhir di SMK.
Oh iya iya. Jadi kan bapaknya sama ibunya pergi ke Madura lagi gara-gara pas di Jakarta kehidupannya belum mencukupi. Jadi Bang FDW ini tetap di Jakarta. Nah, untuk agar tidak mungkin ya nggak terlalu nyusahin orang tua mungkin. Jadi mau apa daya, ya udahlah HP saya jual aja, yang penting saya ikut ujian gitu. Oke. Mungkin ya itu Sambil ya. menunggu channelnya dimonetisasi, setelah lulus SMK, Febri berangkat ke Jakarta dan mencoba bekerja di restoran tempat kakaknya bekerja. Tetapi setelah bekerja hanya beberapa hari, Febri merasa jika bekerja di restoran sangatlah melelahkan. Dirinya pun sempat mengeluh kepada sang kakak. Mendengar hal ini, kakaknya sempat memarahinya karena ia terlalu muda untuk mengeluh. Ya, ini kerja di restoran ya emang capek nih. Banyak kok, saya juga sering bukan sering sih, pernah ngobrol-ngobrol yang pernah jadi restoran, kerjanya capek gitu. Soalnya katanya ini jam istirahatnya kurang lah kayak gitu. Jadi kerja terus sampai malam. Apalagi kalau long shift itu dimana kerjanya tuh lebih dari 8 jam. Lanjut dia. Kakak Febri pun menasihatinya agar ia bisa menghasilkan uang sendiri supaya tidak memberatkan perekonomian kedua orang tuanya. Setelah diberi wejangan oleh sang kakak, semangat Febri mulai muncul kembali. Habis gajian ya. Habis gajian nih pasti nih. Jadi kalau habis saya sendiri pernah sih ngerasain gajian pertama, senangnya luar biasa ya. Gara-gara ya namanya sekolah kan belum pernah megang duit segede gitu. Ini habis baru pertama kali gajian, baru pertama kali ngasilin duit. Seneng banget nih. Hingga ia melanjutkan bekerja di restoran tersebut untuk beberapa waktu. Gaji pertama yang Febri dapatkan digunakannya untuk membeli handphone dengan cara kredit. Setelah memiliki handphone, Febri bisa melihat channel FYP miliknya. Ternyata, video lirik lagu miliknya telah ditonton oleh 20 juta viewers, sehingga channel YouTube-nya sudah memenuhi syarat monetisasi. Dari channel FTV, Febri sempat mendapatkan penghasilan selama Merindukanmu. Ini nih pasti banyak nih yang udah nonton. Saya juga pernah nonton nih yang judulnya Merindukanmu, yang ada animasinya kayak gini. 2 bulan. Penghasilan pertamanya ia gunakan untuk membeli PC agar dirinya tidak perlu mengedit video di warnet. Sayangnya, video milik Febri dilaporkan oleh pemilik lagu aslinya karena termasuk pelanggaran hak cipta. Kenapa copyright Videonya ini? yang saat itu telah mencapai Ya soalnya kan itu kan suara ataupun musik dari orang lain ya. Jadinya ya kena copyright. Setelah kejadian itu, Febri memilih untuk tidak ambil pusing dan memfokuskan diri bekerja di restoran. Iya. Di waktu senggatnya, ia menggunakan Tadi nggak ambil pusing ya. Iya emang nggak usah ambil pusing, soalnya ya udahlah ya, yang udah kejadian kayak gitu mau gimana lagi kan. Waktu dulu Bang FDW juga baru nge-YouTube awal-awal, jadi belum maksimal gitu, belum tahu atau gimana, jadinya ya kena copyright tadi ini. Nggak ambil pusing, lanjut lagi. untuk bermain game Free Fire dan mengunggahnya ke Instagram. Ternyata video miliknya disukai oleh mulai main orang. FF nih. Febri yang terus berlatih membuatnya semakin mahir bermain Free Fire. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan mengikuti turnamen besar. Dirinya pun sempat direkrut oleh salah satu tim e-sport. Setelah 3 bulan menjadi tim e-sport, sekaligus ikut tinggal di Surabaya, Febri memutuskan untuk mengundurkan diri dan kembali lagi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Di tengah-tengah waktu mencari pekerjaan, ia tiba-tiba berpikir untuk kembali melanjutkan channel YouTube-nya. Akan tetapi Febri merasa tidak percaya diri hingga suatu hari Febri melihat keinginan channel lagi milik Leta Hyper. Melalui Leta Hyper inilah membuat Febri semakin bersih. Jadi YouTuber panutan Bang FDW atau Bang Febri ini adalah Leta Hyper, yang subscribernya udah sekarang sekitar 7 juta lebih ya. Semangat untuk
kembali channel FDW dengan berisikan konten game. Namun, harapan Febri untuk membuat channelnya berkembang ternyata tidak berhasil. Ia rajin mengunggah kontennya selama 3 bulan, tetapi tidak ada kemajuan, sehingga membuat Febri kecewa. Tetapi ia tetap memiliki keyakinan bahwa Agustus 2019, nama FTW diambil dari namanya, yaitu Febriansyah Dwi Wicaksono. Hanya dalam waktu 2 minggu, channelnya kali ini sudah berhasil untuk monetisasi. Keren nih, baru 2 minggu doang. 2 minggu doang channel bisa dimonetasi itu. Jadi kalau misalkan punya keinginan ataupun semangat nih pasti bisa nih, berarti bisa buat teman-teman sekalian. Coba ayo semangat, kalau yang bikin YouTube semangat lah. Kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Pada tanggal 5 September 2019, channel YouTube miliknya mampu mencapai 100.000 subscribers dan Ini perkembangannya sangat tinggi ya, dari Agustus September 2 bulan doang nih, udah 100.000 subscriber. Keren. dapat silver pelipatan. Tak sampai di situ saja, pada tanggal 12 Februari 2020, ia mendapatkan 1 juta subscribers. 1 juta subscriber dalam 2 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, setengah tahun. Wah, keren. 1 juta subscriber bro. Sekaligus mendapat gold pelipatan dari YouTube. Berkat support yang besar dari para penggemar setianya yang ia beri nama FDWers, saat ini kanal YouTube miliknya hampir mencapai 3 juta subscribers. Febri mampu membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa ia berhasil menjadi seorang YouTuber sukses dan ia sedang menabung untuk membeli rumah untuk keluarganya. Keren. Febri ingin berterima kasih kepada FDWers yang sudah mensupport channel FDW hingga sekarang, karena tanpa dukungan dari FDWers, Rinding nih dengarnya. Jadi Bang FDW kasih buat teman-teman FDW semuanya, karena buat FDW udah ya ngomongin FDW kayak gitu, FDW terus berkembang. channel FDW tidak akan menjadi sebesar seperti saat ini. Ia juga berpesan bahwa semua orang pasti pernah menjalani kehidupan yang berliku, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil yang baik. Jangan menyerah dan terus berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan. Jadi ini nih, semua orang pasti pernah menjalani kehidupan yang berliku, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi Bang FDW tadi kan ya apa pernah bolos juga namanya, anak diajakin temen ya. Terus tadi salah milih jurusan sekolah, terus kerjanya capek kan di restoran tadi ya, kerjanya capek. Terus kemudian videonya juga ada yang pas pertama kalinya YouTube, videonya yang 20 juta viewer tadi karena copyright tuh. Tapi Bang FDW ini terus berjuang, berjuang lihat channelnya Bang Eda Hyper, dan akhirnya ya terus berkembang ya yang jelas sekarang ini. Maka dari itu nih saya bacain lagi ya, yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil yang baik. Jangan menyerah dan terus berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan. Oke, kita harus yakin ya, kuncinya ada yakin, hashtag yakin dan aku bilang FDW. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Oke, sekianlah reaction dari saya. Ya ini sekedar hiburan aja sih, nggak ada maksud apa-apa. Semoga para FDW ini teman-teman aktif semua terus terus berjuang. Kalau ingin e-sport ya e-sport lah, kalau ingin ke YouTube kayak gitu. Dua-duanya juga oke juga sih.
Oke, terus semangat pokoknya lah. Oke, see you, sampai jumpa lagi.